Nabi Ibrahim itu tidak mengkonsepkan tauhid. Nabi Nuh tidak mengkonsepkan Tuhannya tidak terlihat dan segala macam. Enggak, Bang. Nabi-nabi sebelum ini tidak ada mengkonsep-konsepkan seperti itu, Bang. Agama yang mengkonsep-konsepkan seperti itu agama-agama Roma, agama-agama pagan. Kalau ada Zeus, ada Mitra, ada Horus, dijadikan 3, ini konsepnya Tritunggal. Nah, itu agama pagan yang konsep-konsepnya seperti itu, Bang. Bukan agama Abrahamik. Sampai sini paham ya, Bang? Paham. Masya Cuman Allah. mungkin abangnya yang apa namanya ya, yang nggak bisa apa namanya mencerna omongan saya gitu. Pemahaman Enggak, saya. karena tadi abang bilang kan Sebenarnya Islam yang dikonsepkan oleh Rasulullah. Begini bang, begini. Maksud konsep di sini ya, ini perspektif saya ya pribadi ya. Pribadi, bukan seperti kata Mbak Rifa tadi, jangan bukan begitu. Ini kan secara pribadi kan boleh kan kita apa namanya boleh selama perspektif pribadi itu tidak menyalahi fakta, nggak ada masalah. Iya, makanya kan ada abangnya ketika saya salah bicara, kan abangnya yang meluruskan tentang pemahaman Islam sendiri. Abang kan gitu kan. Nah, begitupun abangnya gitu. Terhadap saya lebih menekankan kepada diri saya, Bang. Saya tidak bicara Kristen itu yang bagaimana gitu, yang seperti itu. Saya lebih percaya kepada diri saya sendiri, spirit saya gitu, pengetahuan saya, wawasan saya terhadap ketuhanan. Kan tiap orang itu spirit berbeda itu semangat, wawasan. Bang. Kayaknya abang nggak tahu deh. Iya. Spirit. Ruh ketuhanan kita. Oke, spirit. Oh iya, siap. ruh. Okay. Gitu seperti itu. Gitu. Kalau di saya kan spirit ketuhanan itu kan datang dari Tuhan gitu. Jadi ilmu-ilmu semacam itu kan dari Tuhan yang masuk ke dalam hati kita. Gitu. Tapi kebanyakan kita itu meskipun saya diberi pemahaman yang luas tentang ilmu Tuhan kepada hati saya, tapi saya juga sulit untuk mentransferkan kata-kata. Di mana ini harus mengkonsepkan yang dari Tuhan. Maksud konsep seperti itu, Bang. Abang paham nggak definisi konsep itu apa, Bang? Ya pokoknya kan saya selalu membawa diri saya, Bang, gitu. Enggak, kalau abang selalu menggunakan konsep. Abang tahu nggak kata konsep itu artinya apa? Dijelaskan dulu konsep seperti apa, Bang. Konsep itu rancangan atau susunan. Iya, sebenarnya saya mau bicara rancangan atau merancang sesuatu, merancang kata-kata, menyusun kata-kata, seperti itu kan. Agar rancangan. Enggak, tapi berarti abang paham ya yang tadi saya jelaskan. Paham. Keagamaan abang itu konsep atau rancangannya itu dibuat dari gereja, sementara Islam abang pikir kan rancangannya itu dari Rasulullah. Saya meluruskan, agama Islam ini konsep atau perancangannya bukan dari Rasulullah tapi dari Allah langsung gitu, Bang. Bukan seperti itu, Bang, maksud saya, Bang. Kalau abang sudah perspektifnya seperti itu di Kristen ya, di Kristen kan saya juga berhak juga menyimpulkan seperti apa kan. Abangnya nanti kan meluruskan kan. Maksudnya mengkonsepkan begitu, Bang. Ketika anggaplah Musa ya menerima firman Tuhan. Kan yang mengerti pemahaman tentang spirit ketuhanan atau wawasan ketuhanan, ilmu-ilmu Tuhan, itu kan cuma Musa sendiri. Makanya disampaikan. Oke, kita lihat dari perspektif deh, Bang. Menurut abang, Musa yang dimaksud konsep begini, entar dulu, Bang, jangan nano dulu, gantian ya, biar paham gitu substansi saya itu gitu. Asik, yang dimaksud konsep di situ, Bang, konsep di situ maksudnya Musa itu bagaimana itu menjelaskan kepada mereka gitu dengan rancangan-rancangan yang merancang kata-kata, menyusun kata-kata agar mudah dipahami. Itu yang dimaksud konsep. Nah, sekarang saya tanya nih, menurut abang, Musa atau Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, konsep ketuhanan yang mereka bawa itu Tritunggal atau tauhid, Bang? Tidak ada, Bang, kan sudah monoteisme itu. Monoteisme. Iya, berarti tauhid kan? Berarti di kalangan Tuhan Yahudi, satu, di kalangan tidak Kristen. terlihat. Di kalangan Kristen sendiri sudah kayak Bunda Maria ya. Dia akan menganut monoteisme Yahudi. Berarti monoteisme itu sudah paham semua kan, menganut ketunggalan.
Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Begitu Bang. Kan gitu kan. Berarti jelas kan ya. Makanya, konsep nabi-nabi sebelumnya itu tauhid ya. Monoteisme. Monoteis ya. Iya. Nah, sekarang ajaran Abang ini monoteis atau politeis? Kan makanya Bang, kembali sekarang kan sudah bicara ketika bicara Kristen ke bicara Paulus. Bicara memang iya, oke. begini, Saya nggak kan peduli, saya nggak peduli sama oknumnya, tapi saya lebih ke dogmatisnya yang Abang pahami. Ajaran Abang ini politeis atau monoteis? Kalau saya pribadi Bang tetap monoteisme. Mantap. Nah, kalau Monoteisme. gini, nah kita bisa membedakan politeis dan monoteis dari sini, Bang. Tuhan Monoteisme, Abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau di dalam Kristen sendiri itu Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Bahkan di dalam Kristen berarti sendiri, ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan hal lain. Betul ya? Bukan begitu Bang. Loh, bukan begitu. Abang tadi bilang Tuhan Abang menciptakan segalanya tapi tidak menciptakan kejahatan. Ini yang mana yang benar nih, Bang? Begini Bang, begini. Ini analogi begini Bang. Dari situ kita tahu Abang monoteis atau politeis. Monoteisme. Tapi Abang bilang ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Entar dulu Bang. Ketika bicara seperti Enggak, jangan-jangan Abang politeis ngaku-ngaku monoteis gitu loh. Begini Bang. Kayak kejahatan kan. Kejahatan kenapa kejahatan tercipta kan gitu. Sebenarnya kayak manusia kan semua agama kan meyakini sepakat bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, kan begitu. Ciptaan Tuhan, oke lah, bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Kan kita nggak ngerti manusia itu awalnya. Udah, abang berarti nggak paham ya. Berarti abang nggak paham. Udah gitu aja. Berarti abang nggak paham. Fitrahnya gimana manusia? Waduh, pakai fitrah nih kafir bahasanya pakai fitrah nih. Gimana Bang? Ya apa namanya Bang? Ya maksudnya ketika manusia itu kalau sudah dewasa itu bisa jahat sama orang, bisa apa. Mereka melakukan Bang, bukan menciptakan. Itu melakukan, bukan menciptakan. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Maksudnya Abang yang ditanyakan tadi sebelumnya itu saya belum menciptakan paham. Bang, menciptakan. Oke, kita pisah dulu ya. Kita pilah dulu ya. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Iya. Ya, itu menciptakan, itu hak Tuhan. Membuat itu dari bahan baku dijadikan sesuatu yang lebih substansif. Jadi kalau saya mau membuat rumah, membangun rumah, itu saya membuat, bukan menciptakan rumah. Saya membangun rumah, saya membuat rumah. Kalau saya membuat anak, itu membuat anak, bukan menciptakan anak. Karena dari sperm, dari ovum, itu membuat anak, bukan menciptakan anak. Abang, kita pisahin ya antara membuat dan menciptakan ya. Iya. Abang udah paham belum sampai sini bedanya menciptakan dan membuat? Iya sudah saya. Nah, sekarang kalau udah Abang paham itu, sekarang saya tanya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Itu yang sudah saya jawab ya Bang. Dalam iman kekristenan, dalam iman kekristenan, maksudnya Tuhan itu menciptakan yang baik-baik saja gitu. Baik. Oke, kalau abang nggak mau ngaku, saya buka aja ya. Iya, gimana Bang, terus? Nah, saya buka nih Bang, dari perjanjian lama ya. Ini saya buka dari Sefaria. Oke. Di Yesaya 45 nomor 7, ini saya translate ya Bang ya. Ini ada original teksnya. Ini dari Keyahudian. Saya translate ini. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, di sini dibilang Tuhannya menciptakan kejahatan, Bang. Oke. Ini yang punya kitab Yahudi, itu Tuhannya monoteis, Bang, menciptakan segalanya. Seperti dalam Islam juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Jadi ada kanan, ada kiri, ada kaya, ada miskin, ada baik, ada buruk, semua. Tuhan itu, kalau Tuhan yang monoteis, itu Tuhannya satu, Bang, nggak ada kuasa lain, nggak ada pencipta lain. Begitu ya.
Nah, saya nanya bang. Nah, abang tiba-tiba mengaku monoteis, tapi Tuhan abang bikin yang baik-baik doang. Nah, setahu saya bang, kalau pemikirannya seperti itu, abang itu politeis. Kalau kita menyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Kalau kita menyembah Zeus, nanti ada Hades. Ntar dulu bang, ntar dulu. Itu bang, politeis nih bang. Abang monoteis ngaku. Ntar dulu bang. Gimana? Abang kan tadi mengarah kepada data kitab Yahudi lah. Ya. Ya, data kitab ya Perjanjian Lama. Betul. Berarti abang meyakini bahwa kitab yang dibaca abang tadi, yang ditunjukkan abang itu asli. Apa itu? Gitu aja ya, itu aja. Terus nggak, apa yang mau dibahas bang? apa isi gimana? Substansi itu? Ulang lagi. Tadi Bang Jibril, Halo? Bang Jibril aku ulangin ya. Dia nanya, apa abang percaya dengan kitab orang Yahudi? Karena abang merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Silakan bang. Oke. Saya nggak Ntar perlu dulu, percaya Bang, ada lanjutannya, sama Bang. kitab mereka. Bang, sebentar. Saya nggak perlu percaya sama kitab mereka. Iya, tapi iya, yang iya. kita lagi bahas substansifnya, mereka monoteis, saya monoteis. Jadi saya pelajari kemonoteisan mereka sama dengan kemonoteisan saya. Soal saya percaya nggak percaya kitab mereka nggak relevan. Tapi mereka mengaku monoteis dan mereka bilang Tuhan mereka menciptakan segalanya. Sama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran itu Dia menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Oh iya, berarti kan substansinya antara kitab Yahudi dan kitab abang kan sama kan gitu ya bang ya. Begitu kan? Konsep ketuhanannya. Intinya. Iya, Konsep maksudnya ketuhanannya, kalau berdasarkan iya. data Konsep yang ketuhanannya, abang iya. tunjukkan, iya. Ya, berarti konsep ketuhanannya, di betul. abang itu kok data yang abang baca tadi, berarti kan juga diterima dalam konsep Islam kan gitu. Iya. Konsep Iya kan? ketuhanan monoteis Iya. seperti itu, Bang. Oh gitu. Tapi di Nah, dalam tapi konsep yang- Kristen itu bang, dalam konsep gimana meskipun bukan saya secara pribadi menolak ya. Dalam konsep itu, di dalam iman Kristen, Tuhan itu tidak menciptakan yang apa namanya, yang buruk-buruk. Seperti Nah, berarti halnya poli, begitu. abangku. Mungkin di dalam. Berarti politeis Kok itu. bisa? Sedangkan yang saya rasakan saya sendiri, yang merasakan dan yang menyatakan saya sendiri. Kok bisa abang menilai saya itu? Nah, nggak ada orang gila ODGJ dia merasa gila, nggak ada. Enggak, tunggu. Nggak ada nih orang Udi. ODGJ bilang gue ngerasa gila loh. Ini tusukan saya udah hampir kena jantung ini. Ini tusukan saya udah kena jantung ini. Ya, nggak apa-apa. Abang mengaku monoteis. Tapi pemahaman abang soal ketuhanan abang tidak monoteis. Jadi yang salah mau abang perasaan, karena ini kita nggak pakai Begini, perasaan Bang, loh, ya. bang. Bang, Merasa begini. politeis tuh atau perasa monoteis Bang. itu nggak relevan dengan faktanya. Begini Bang, begini kalau Aku ngerasa saran manis itu realitasnya manis. Kalau ngerasa aku laki-laki, aku laki-laki loh Begini, ya. Bang. Aku cuma ngerasa laki-laki aja. Saya saran ngerasa saya ya. saya tajir, tapi kalau di rekening saya 2.000, nah saya nggak kaya, Bang. Nggak tajir gitu. Iya, begini, Faktanya Bang. itu nggak bergantung dengan perasaan saya. Abang ketika bicara dengan saya secara pribadi ya, secara pribadi bicara berdua sama saya gitu. Abang pikirannya usahakan jangan ada di benak abang atau di pikiran abang ada kekristenan yang bertolak belakang dengan saya gitu. Jangan Oh dulu. enggak. Kan, Ini antara abang dengan begitu. abang. Enggak, ini Kan antara makanya abang dengan saya, abang. kok bisa? Abang mengaku Kok monoteis. bisa? Entar. Abang mungkin takut melihatnya gitu. Melihatnya melihat Kristen pada umumnya gitu. Kan bawa Oh, enggak, perasaan enggak. dulu deh si Joseph. Kan saya nggak mengeneralisasi. Saya nggak mengeneralisasi. Tapi maksud saya, abang berpikir bahwa abang monoteis, Tuhan abang satu. Tapi pemahaman abang soal Tuhan, itu Tuhan saya menciptakan yang baik-baik saja. Nanti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu bukan Tuhan saya. Nah, itu politeis, abangku. Bukan. Bang, pengertiannya beda ya bang. Maaf ya bang. Pengertiannya seperti gimana ini bang. Maksudnya begini. Apa itu beda pengertiannya? Di dalam iman Kristen itu Tuhan kan tidak ada tertulis. Tuhan itu menciptakan iblis, setan, jin seperti yang ada di dalam Al-Quran atau di. Kalau nggak di begitu ilmu-ilmu nggak Islam. maha pencipta dong, Antar Bang. dulu bang. Antar bukan bang. Di dalam bukan maha pencipta. Makanya saya bilang saya lebih liberal saya ini. Jin, setan itu awalnya malaikat.
Abang Itu nggak percaya makhluk loh jin bang, di mereka. ajaran abang nggak ada loh jin. Abang ini bukan Loh. Kristen ya, abang Krislam. Ini. Feeling saya abang Begini, Krislam nih, Bang. bukan Kristen nih. Bukan. Memang sebanyak saya kan lebih kan saya sudah bilang semua agama itu sama, kan gitu. Duh. Semua agama itu sama, cuman kebanyakan di Islam sendiri, di Kristen sendiri itu alergi dengan kaidah-kaidah yang ada di yang Kristen itu alergi dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah Islam alergi dengan kaidah-kaidah Kristen. Itu Nggak, nih makanya kita udah lari-lari nih bang. Abang ngaku monoteis, tidak. tapi abang nggak monoteis. Iya. Gimana itu? Setengah menit sebelum saya turun, bentar doang naik. Saya ingin mengungkapkan bahwa perasaan Bapak ini perasaan lagi terlilit utang pinjol. Ya, saya turun lagi. Itu doang sih. Feeling saya ini abang banyak pikiran bang. Bang Ucup nih lagi banyak pikiran. Apa sih sebenarnya bang masalahnya bang? Coba ceritain. Gejala awalnya apa sih bang? Aku udah bilang tadi, aku pikir Bang Jibril bisa bantu nyembuhin. Tadi aku udah bilang dia tuh harus pakai gelang ungu. Tapi Bang Jibril kan berusaha nih. Aku kasih kesempatan Bang tahu Bang Jibril bisa membuka gelang ungu itu. Aku udah angkat bendera putih dari tadi. Emang gelang ungu sih. Kalau Bang Jibril punya psikiater atau psikolog Mbak Rifanya aja nyerah untuk jelasin ke saya. ya nyerah saya. Nggak tahu. Bahkan Imam Syafi'i, saya yakin Imam Syafi'i di hadapan Anda itu akan kalah. Loh, Iya. jangan gitulah, Bang. Imam Syafi'i udah bilang Iya. kok, Udah. dia kan kalah menghadapi orang jahil. Enggak yang Enggak. Bang Joseph. Bang Jibril. Ah, Iya, enggak apa Bang Jibril. Itu. Apa itu? Yang saya enggak bisa enggak bisa nyampe Pahami. ke pemahaman. Iya, ini saya Pak ya tidak nyampe pemahaman Bang Jibril itu. Bang Jibril ketika saya merasakan Bang Jibril kok langsung menunjuk saya itu tiga Tuhan atau banyak Tuhan, padahal saya monoteisme gitu. Itu Iya, yang saya abang kan mengaku monoteis. Iya. Nah, faktanya ajaran yang monoteis, Tuhannya satu pencipta segalanya. Itu faktanya. Nah, makanya saya tes abang, apakah kepercayaan abang atau iman abang itu satu penciptanya? Begitu saya tanya abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Detik saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan atau enggak, abang bilang enggak. Berarti abang bukan monoteis. Karena pencipta di ajaran abang, di pemahaman abang, itu tidak satu. Ya itu maksudnya saya Bang yang enggak paham. Sedangkan saya punya perspektif tersendiri gitu. Perspektif Ya, itu yang tersendiri, makanya di mana saya luruskan abang. Saya itu maksudnya saya bersumber dari saya bertempat di sumbernya ya, bertempat dari Kristen. Begitu Bang. Dari kaidah-kaidah Kristen. Ya itu berarti jelas Iya, abang poli yang mengaku-ngaku mono. Ya itu kan anggapan orang terserah abang itu, yang Bang. mengaku ikutin ajaran Abraham, sementara pemahaman abang tidak mengikuti ajaran Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Jadi Bang? kalau Dalam, ampun saya nyaman Muslim, gitu Muslim, sama Muslim. dia nih. Oke, saya Bang Joseph nggak punya ilmu itu. Ntar dulu, Dia Pak Aman, masalah sekolahnya saya- hari Minggu saja. Iya, jangan diponis orang begitu. Gak boleh. Paham itu. Kalau mau memponis orang, diskusi sama dia, biar netizen yang memponisnya, yang mendengarkan. Kita nggak boleh memponis orang. Ya benar Bang Fandi. Itu bagus Bang Fandi itu. Itu Bang Joseph, pertahankan itu. jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? Itu kan sudah saya jelaskan tadi Bang. Awalnya kayak malaikat ya. Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu ingkar, maka apa namanya ya? Perbuatan itu apa namanya ya? Saya sulit menjelaskan dengan kata-kata Bang. Cuman saya nanti saya di suruh pemikiran abang itu atret ada. nih. Nanti saya suruh Vali aja nih. Parkirnya susah banget pakai atret mundur-mundur muter-muter. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? Yang menciptakan kejahatan itu diri sendiri, perbuatan sendiri gitu Bang. Oh, jadi manusia menciptakan juga? Bukan menciptakan, katanya Lah, manusia kan abang tidak ada bilang diri kata-kata sendiri abang. yang menciptakan. Pertanyaannya Perbuatan. menciptakan, Bang. Pertanyaan itu menciptakan, bukan membuat. Bukan melakukan. Tapi
kalau kan sudah mencangkup sebenarnya pertanyaan Bang Jibril itu. Pertanyaan Tuhan itu saya setuju dengan konsep itu bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Ya Lah, termasuk kok baik nyontek buruk. nih? Baik Nyontek nih. bukan nyontek kan saya sudah kan saya menyamakan semua itu. Di mana konsep sadar yang terbaik dia, diterima. sadar dia. Begitu Saya tahu terima. tauhid kayak gimana dicontek nih. Gitu maksudnya di situ segala yang ada Tuhan yang menciptakan gitu. Nah, Cuman tentang ini kan kita pisahkan nih Tuhan saya sama Tuhan Abang. Tuhan saya menciptakan segalanya. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Nah saya tanya, berarti siapa yang menciptakan kejahatan di pemahaman Abang? ya perbuatan manusia itu sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan? Bukan. Bukan. Berarti manusia Tuhan, menciptakan ya? Tuhan iya, perbuatan dengan perbuatan. Berarti ada dua penciptanya. Kayak bukan pencipta itu namanya, Bang. Berarti melakukan dong. perbuatan. Makanya kita Kan pisahin sudah- antara menciptakan dan membuat. Lah wala kata ilah bila cuma sama Tuhan gua ngadu. Ya gimana lah istilah bahasanya lah menurut Abang gitu. Oke, saya kan ketika Abang itu punya ilmu, saya resapi saya ambil ilmunya. Mantap. Iya, Gitu, tapi jangan saya nyontek, ya? bukan. Enggak nyontek, Bang. Kalau misalnya nyontek kan teman-teman Kristen kan banyak kitab-kitab Islam nyontek Alkitab kan gitu. Enggak usah pakai bahasa-bahasa nyontek. Tunggu, gimana? Bang Jibril Gimana? itu, tolong Iya. Bang Jibril itu luruskan Loh, Bang. Aku terganggu banget loh Bang. Bang. Gimana Ya, Islam diksi nyontek ini, bahwa Bang? Al-Quran menyontek Bible, tolong Yang Bang Jibril nyontek itu luruskan hal ini. kebalik, Bible yang mencontek Al-Quran. Saya kan begitu kan tadi pakai bahasa nyontek. Bahasa nyontek jangan begitu. Dalam ilmu nggak ada istilah nyontek. Jadi tarik kayak gitu. omongannya, Tetep- tarik orang Iya. omongannya Islam nyontek, tarik. ngotot ya kan nyontek kan gitu. Jangan bicara ngontek soalnya teman-teman Kristen kan gitu. Saya membawa oknum gitu. Kan banyak yang Enggak, balik lagi. menuding. Berarti siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? Oke. Ya perbuatan kita manusia sendiri. Yang menciptakan itu membuat, melakukan. Yang menciptakan. Ciptaan kan ciptaan kita, Bang. Kayak misalnya sudah tercipta misalnya manusia. Tuh kan akhirnya saya suruh Vale nih. Abang parkirnya mundur maju susah. Ya Saya suruh diartikan Vale aja Abang di depan nih. Enggak. Pertanyaannya diartikan simpel, Bang. sendiri, Bang. Siapa yang Diartikan menciptakan sendiri. kejahatan di ajaran Abang? Di ajaran Abang, ya tidak ada, Tuhan tidak mencipta gitu aja, Bang. Tuhan tidak menciptakan kejahatan gitu. Gitu. Tuhan tidak Gitulah menciptakan yang- kejahatan, tapi di sekitar Ya. kita ini ada kejahatan, bukan Tuhan Abang yang menciptakan. Itu perbuatan tangan-tangan manusia, makhluk-makhluk Berarti jahat. ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan ya, Bang? Bukan begitu, Bang. Kayak jadi? gitu. Bukan begitu pengertiannya. Tolong dipahami sendiri ya. Tolong dipahami sendiri. Apa namanya? Oke lah, misalnya Abang menilai saya itu bodoh apa gitu. Saya Nggak ada, Bang, nggak boleh. Kami Muslim nggak boleh. nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kan banyak ya ketika orang berdiskusi saya lebih senang orang-orang Ini itu kayaknya apa namanya ya? Pak Yosef, Pak Yosef, ini kayaknya Anda ini masih trauma dengan pinjol kayaknya nih. Kebalik, Pak, saya sebenarnya banyak uang saya yang dipinjamkan ya. Sudah seperti itu menerawang saya sudah salah kan? Enggak, karena ininya kayak lagi dikejar pinjol. Saya nggak ada di rumah, tapi ada di rumah, tapi nggak ada di rumah, tapi ada di rumah. Ini sama, Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan, tapi diciptain, tapi nggak menciptakan, tapi sama pencipta. Sama aja dalilnya. Gimana Jadi Tuhan ya Abang cara menciptakan menerapkan kejahatan pastor? nggak? Karena sampean kan nanya saya secara pribadi. Enggak. Secara pribadi, bukan secara data. Oke lah, kalau bicara data saya kalah jauh sama Mbak Rifa itu. Itu Mbak Rifa. Enggak kan datanya tadi saya itu udah bilang, enaknya. saya udah tunjukin Kan di Yesaya ini 45 kan nomor namanya 7. namanya diskusi plus curhat. Gitu. Saya lebih suka gini, Bang. Kenapa saya lebih suka diskusi dengan Hindu, dengan Buddha? Saya lebih Coba tanya apa dulu ya, gini Pak Yosef, Anda itu diciptakan nggak? Oke. Ya diciptakan Iya, siapa yang menciptakan Anda? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan itu di dalam keyakinan saya tidak bernama. Oh, Hanya tidak. Tuhan sendiri. Ya. Tuhannya no name, Bang Jibril. Tidak apa? Tuhan kamu no name. Tuhannya no Kalau name, nggak saya- bernama. Tak bernama. Makanya saya liberal.
makanya di Kristen sendiri di Kristen sendiri apa namanya? Kan saya sering berdiskusi dengan Hindu Itu KTP juga. tertulis apa? Semua Di kolom KTP-nya ya, semua apa? manusia Saya nanya semua di kolom manusia KTP, di kolom KTP-nya apa? Kristen dia. ya jelas itu Yosef. Yosef agamanya apa Yosef? Nama Yosef. Ada Saya Yosef manggilnya juga, Ucup. ada Yosef Buddha. Saya Gimana, manggilnya gimana, Ucup, Bang? Bang. Ya Ucup. Iya, makanya kalau di Hindu ya, yang liberal saya lebih seneng lah ngumpul-ngumpul sama orang-orang liberal gitu. Karena apa? Karena kita juga Tuhan gitu. Saya Tuhan. Tapi ketika menyebut si Tono itu Tuhan, baru itu nggak boleh. Kalau Nah, Anda Tuhan itu liberal kan- begini, Anda punya kitab nggak? Ada punya buku panduan? Iya, tetap buku panduannya kita, Bang. Cuma Apa itu kitab namanya? kan diserap Namanya diserap apa? saripatinya. Terakhir dulu nih, nama buku panduannya apa? Alkitab. Oh, masih Kristen juga, Bang Jibril. Iya, Gimana? masih Kristen, tapi dia Kristen liberal. Dia Kristen yang Liberal, berpikiran Bang. terbuka gitu ya. Seperti Islam kan banyak Islam kalangan Islam. Enggak, jangan nuduh kan nanti Uni unmute maksudnya lagi nih. teman-teman saya sendiri, Bang. Eh. Iya. Juga Hindu banyak gitu. Iya enggak, tapi balik Yang lagi. liberal. Berarti abang Oke. monoteis yang aku politeis yang aku monoteis ya. Itu kan pendapat, ya terserah gitu. Tapi Loh, saya itu monoteis. faktanya. Ya udah terserah deh. Abang berarti Iyalah. nggak mengakui ya. Iya, Abang abis itu kalau saya tanya lagi bang, Tuhan abang maha besar ya? iya. Ya namanya Tuhan ya maha besar. Enggak, saya nanya Tuhannya abang maha besar nggak? Iya, maha besar. Kan banyak di Alkitab juga. Oke, secara definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Besar itu ukuran. Jadi maha besar itu dia akan selalu besar dalam ukuran kekal, tidak pernah kecil sedikit pun. Berarti Iya. Yehosua atau Yesus itu yang 2000 tahun lalu jalan di bumi ini bukan maha besar ya? Gugur Itu maha. kan kembali begitu, Bang. Nggak, kalau di Kristen sendiri kan Yesus itu kan firman. Yesus itu firman. Dokter firman pinjol Tuhan. lagi nih. Oke. Berarti abang mau pisahkan antara Yesus sama Tuhannya? Nggak dipisahkan, Bang. Maksudnya substansi firman itu Yesus gitu. Gitu. Iya, Substansi berarti firman itu Yesus Tuhan bukan? Jadi kalau tanya saya pribadi, Yesus bukan Tuhan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Oh, berarti Iya. abang Unitarian ya, tidak menuhankan Yesus ya? Atau abang Bukan. saksi Yehova? Bukan begitu, Bang. Bukan begitu. Maksudnya kan gimana? kembali kepada Tuhan. Ketika saya mengatakan Tuhan kepada Yesus, saya tidak ada bedanya. Saya Tuhan yang apa ya? Junjunganku. Iya, dia penguasa. Dia penguasa. Tuhan, bukan, abang manggilnya bukan Tuhan begitu, berarti Bang. penguasa kan, bukan seperti pencipta halnya kan? seperti halnya Islam, ada junjungannya Nabi Muhammad kan gitu. Oh Ya, iya, berarti seperti abang itu. menyamakan Yehosua atau Yesus ini ke Nabi Muhammad. Nabi berarti. Tuhan, Bang. Tuhan iya menuhankan kan. Cuman itu apa namanya? Menabikan berarti abang menabikan. Kan memang di dalam Alkitab juga nabi. Mantap. Kan Berarti Tuhan makanya. abang cuma satu, yang Tuhannya Yesus. Satu. Ya, Tuhannya Yesus. itu substansi itu firman Tuhan. Substansi firman Tuhan. Firman itu sendiri. Makanya Kristen itu kadang-kadang terlihat blunder ketika diskusi sama Muslim. Karena ya memang Oke, gini bang. Tuhan bergantung nggak sama? Ini kita lurusin dulu. Tuhan Iya, itu iya. maha besar tadi abang kita udah setuju. Tuhan itu mestinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun nggak? Kita setuju di situ nggak? iya setuju. Ya, Tuhan yang satu, maha pencipta, maha besar ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Setuju nggak? Iya setuju. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Nanya lagi sampean, Bang. Iya bukan kan? Abang bilang tapi dia firmannya. Kita udah Iya, setuju kalau firmannya. Tuhan itu nggak bergantung sama siapapun dan apapun. Berarti Tuhan Iya, abang kan- tidak bergantung terhadap firmannya ya? Begitu, Bang. Yang selalu miscommunication antara apa namanya ya, antara Islam sama Kristen itu nggak selalu
menemukan titik temu kan di situ. Karena abang nggak ketemunya itu karena karena beberapa majority Begitu. of Christianity sekarang Iya, sekarang menuhankan begitu. makhluk ini yang dibilang firman, logos jadi daging ini. Bang. Saya juga Oh, kok logos abang yang bilang bukan? Tuhan. Hah? Ya kan makanya saya liberal. Iya, Saya jadi abang liberal. tidak menuhankan firmannya kan? Firman bagian Bang, bagian Ya, tapi- dari apa namanya? Ya Allah. Eh, Iya, jadi Firman oke, itu Yesus bukan gimana ya, Tuhan Bang, kan? ya? Abang bilang Yesus bukan Tuhan kan? firman itu tidak lepas dari Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ketika Kan tadi Tuhan kita udah kan setuju banyak. Tuhan nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Nih sekarang Tuhan abang bergantung sama firman-Nya. Gimana nih? Bukan bergantung, Tuhan bukan bergantung pada firman-Nya, Bang. Lah itu tadi Firman abang bilang. itulah ya. Firman itulah yang bergantung kepada Tuhan. Iya, berarti bukan Tuhan dong firman-Nya. Bagian Izin makan itu dulu kan- ya, Bang Jibril. Andi. Berarti si Iya, firman Bang. ini bukan Tuhan dong, karena dia bergantung sama satu substansi lain. Kan nggak ada begini bang. Maaf ya bang, saya potong ya bang ya. Saya diskusi Silakan. itu mencari ilmu bang. Iya. Kalau ada serapan ilmu dari abang saya begitu bang. Ibaratkan kan sering saudara-saudara Kristen juga ya nanya sama Islam, firman itu ciptaan atau bukan? Kan gitu. Ciptaan bukan? Kan Muslim sendiri kan bingung juga kan. Ya, firman ciptaan Nggak ada yang bingung, gampang Kok jelasin kenapa itu. jadi nyimpulin? Gimana? Firman ciptaan menurut abang itu firman itu ciptaan atau bukan? hasil berfirman sang pencipta itu baru ciptaan. Misalnya menciptakan matahari dengan berfirman, matahari ciptaan. Firman itu- firman itu tetap melekat pada diri sang pencipta. Tapi kalau sudah berfirman Iya, terjadi maksudnya, sesuatu ya. baru ciptaan. Yang di sini bang yang ditekankan bang. Lah kamu juga udah dikasih tahu, Firman-Nya. jangan ngeyel. Kembali ke topik, Nggak. lanjut. Iya, ini saya jelasin, paham. saya jelasin, bang, saya Oke. jelasin dari Islam ya, jadi abang nggak keliru ya. Iya. Contoh saya sifat saya itu bisa bicara. Itu sifat saya bisa berbicara. Tapi apa yang saya katakan itu bukan saya, itu yang saya katakan. Bisa kan bang? Jadi sifat saya bisa bicara. Tapi apa yang saya katakan itu bukan saya. Beda ya bang ya. Sifat saya sama apa yang saya katakan ya. Abang bisa kan nggak di sini? Iya. Bisa ya? Iya bisa. Nah. Kedengaran bang? Kedengeran. Nah, jadi Iya, soalnya sambil tiduran nih. Waduh, kok sambil tiduran? Bukan, maksud nyandar. Nah, jadi yang abang bilang tadi, firman jadi daging ini, berarti itu ucapan Tuhan abang ya? Dia bukan Tuhan ya? Kalau kedagingan itu sudah jelas bukan Tuhan bang. Firman, Kalau oke, misalnya, ilahi, kan makanya jadi yang abang itu tuankan nama dia apaan? diskusinya begini, yang dimaksud firman di situ, substansi firman itu kan tak lepas dari Tuhan itu sendiri. Begitu. Yang apa namanya? Makanya Enggak, ini teman-teman- sebenarnya abang nuhanin dia, tapi abang nggak ngaku nuhanin dia. Loh, kan saya sudah bilang bang, saya liberal. Iya, abang sebenarnya nuhanin dia, tapi abang nggak ngaku nuhanin dia. Kalau Tuhan itu enggak kan sudah dikatakan dari awal, Tuhan itu tidak bernama. Tapi ketika dia berkenosis, substansi firman itu berbentuk Yesus, maka di dalam Kristen sendiri Tuhan itu kan gelar, nama Allah kan gelar. Nama Allah kan gelar. Gimana itu statement itu? Nama Allah kan gelar. Udah nama Iya, gelar. dan- Gimana sih? Nggak paham nih. Nama Allah kan gelar. Ini, Coba Pak. dijelasin ke saya bang. Dengarkan. Nah, makanya dengarkan. Nama Allah itu kan terjemahan. Kita akui memang Allah itu nggak ada dalam Bible. Allah itu menjiplak kata-kata dalam Al-Quran. Akui. Dalam tiap perdebatan akui. Makanya cuman Allah yang dimaksud Kristen di sini kan di dalam Islam itu Allah kan, makanya Islam itu marah ketika nama Allah digunakan di dalam Kristen. Sama pendeta Yulistio itu, makanya kenapa Kristen banyak kala berdebat dengan Islam, karena tidak menggunakan kata-kata aslinya.
Kan gitu. Iya. Sedangkan dalam itu kelemahan Kristen sendiri, dia menjiplak kata Allah. Nah, mestinya agama yang benar, Bang. Mestinya agama yang benar. Itu nggak punya nggak sih kelemahan-kelemahan seperti itu? Ya namanya kan konsep, Bang. Nah, Tiap mestinya agama yang benar. Kan Abang tadi menyamakan nih. Begini. Ini saya langsung tusuk ke jantung ini, Bang. Mestinya agama Abang kan nggak ada Meskipun kelemahan-kelemahan kayak gitu, Bang. Bapak itu tusuk ke otak saya langsung. Iya, itu lebih enak. Mestinya Daripada ke jantung. agama yang benar nggak punya kelemahan-kelemahan kayak gitu nggak sih? Begini, Bang, kalau bicara kelemahan ya, saya kalau bicara kelemahan, tiap agama itu pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Kasih tahu, Bang, Itu aja. kekurangan dan kelemahan Islam. Ya Silakan. begini, Bang, kalau enggak kalau menurut saya itu enggak baik ya Nggak membicarakan kelemahan. Nggak ada. Kelemahan ini. Nggak ada. Toh Ya udah, coba sebutin biar saya lurusin. Begini, Bang, toh kenyataannya kalau tidak ada kelemahan dan kekurangan ya, kenapa tiap hari ada perdebatan? Karena apa? Karena Nggak ada ngomongin perdebatan kelemahan itu ada. Islam. Nggak ngomongin Bukan kelemahan begitu, Islam. Bang. Yang diomongin Toh, kelemahan Abang. Nama Tuhan aja nyolong. Begini, Bang, oke lah, itu kan termasuk kelemahan yang diperdebatkan. Begitupun dengan teman-teman Kristen memperdebat itu. Faktanya kan yang diperdebatkan itu kan kelemahan yang dianggap Bedain kelemahan. antara nyari-nyari kelemahan sama membahas kelemahan. Nah, makanya sekarang saya tanya sama Abang. Kalau Makanya dari begini, tadi saya Bang. tanya sama Abang. Bang, Oke, saya tanya gini, nih. Nih, saya tanya, Bang. Iya, Bentar, Bang. gantian. Abang oke, bilang oke. kan ada kelemahan. Setiap Ya. ajaran, setiap ini, karena saya tanya, Bang, mestinya Ya. ajaran yang benar itu nggak ada kelemahan. Abang bilang, oh, di semua ajaran ada, di semua agama ada. Saya tanya sekarang, di Islam kelemahannya apa? Coba Abang kasih tahu kita, Bang, gimana? Begini, Bang, ya. Kalau Kok gini? kan sudah saya tujuannya bukan Bang, cari kelemahan, Bang. Kalau misalnya tolong dicari kelemahan. Berarti nggak ada ya? Di kepala Abang sekarang nggak ada ya kelemahan Islam ya? Banyak, Bang. Iya, apa itu? Coba kasih tahu, Bang. Cuman kan nanti kan panjang, Bang. Nanti Nggak kan apa-apa, kita nanti- punya waktu kok, masih setengah dua. Sebenarnya kan bicara dengan konsep-konsep kita ke fokus ke bab apa tema-tema yang Yesus juru selamat kan gitu, ke liberal kan gitu, Tuhan itu kan Ya, jadi nggak kan fokus nanti. kesangking nggak ada kelemahannya Islam, Abang lebih bagus ya udah bahas aja Bukan. kelemahan gue. Kalau nggak ada kelemahan, Iya kan? kalau Jelas kan? begini, Bang, yang dikatakan tidak ada kelemahan. Dari substansi yang Kalau tidak Abang ada mau bahas aja kelemahan, lebih Bang, bagus kalau tidak bahas ada kelemahan. Enggak, Ya. saya enggak tertarik bahas kelemahan agama tiap agama. Saya tidak tertarik gitu. Kecuali orang itu di komalnya itu ngomong gini sambil mencemarkan agama lain. Malah itu yang saya apa namanya yang nggak mau gitu. Enggak, Nah, iya kan sebenarnya saya kalau- tanya, kalau nggak saya ada- kalau tanya, nggak ada Bang, faktanya, ini udah jelas Bang, banget nih. kalau nggak ada- Saya nggak ada- tanya nggak aja, ada- Bang, kurang, barusan saya kenapa tanya, ada Bang, kelemahan perdebatan Islam, tiap- Abang bilang banyak. Coba Iya. sebutin satu. Ya udah lebih bagus kita bahas ketuhanan Yesus. Abang aja nggak bisa bahas kelemahan Islam, lebih bagus bahas kelemahan Abang. Di mana itu yang saya masih penasaran nih, Bang. Saya nggak bisa tidur nih ntar malam nih. Kelemahan Islam di mana dia yang Abang bilang banyak nih? Cuman yang jadi standar ukuran itu apa dulu, Bang? Begini ya, misalnya ada 5 agama, oke ya. 5 agama itu mengkonsepnya Tuhan seperti apa, Bang? Maksudnya begitu, kan gitu. Kan ada ukurannya. Ukurannya Standarnya, maksudnya standarnya. Iya, ada. Ya, standarnya standar umum dong. Iya, standar umum gitu. Tapi ketika bicara kelemahan, contohnya ya. Contohnya Adam itu diciptakan di bumi apa di surga? Di surga pakai tanah bumi. Oh gitu, di surga ya. Di surga mana Adam itu diciptakan? Oke, substansinya? Oke. Kan katanya cari Ini pertanyaannya cuman bukan contoh. juga surga mana? Ini pertanyaan Iya, surga bukan. mana? Berarti banyak surga dong. Abang mau Betul. koordinat saya kasih gitu. Begini. Apa gimana ini Abang nyari-nyari. Ini tambah panjang kan, kelemahan. tambah panjang kan, tambah Nah, panjang. abang kan? mau Abang mau koordinatnya. Saya kasih koordinatnya, Abang bisa cek. Nggak bisa kan? Begini, tunggu. Nah, gitu, diskusi itu satu-satu ya. Sebenarnya kan tadi mau cari kelemahannya.
Contohnya misalnya, jika Adam itu diciptakan dari surga, turunnya di mana? Seperti abang apa gimana? turun? Gimana bang? Abang di mana? Kan kita kan liberal, oke liberal. Liberal itu sesuatu yang logis terus yang dibicarakan. Mantap, harus. Kan begitu, makanya. Meskipun ada bagian-bagian yang diimani ya. Iya, makanya kan nanti bicara kuasaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkuasa kan gitu. Oke, Itu kan kita iniin aja, Bang. Kita dua arah aja. Kan kita mau membandingkan dua agama nih. Abang udah menanya kalau di Islam penciptaan Adam itu di mana? Saya udah jawab. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Adam itu dari saripati tanah di bumi dan diciptakan di surga. Itu jelas. Kenapa? Karena kalau dari genom sekarang Abang pelajarin soal DNA, soal substansi daging manusia itu semuanya memang dari bumi. Nggak ada makhluk atau nggak ada tempat ekstraterestrial dari yang lain. Itu jelas. Jadi tunggu sebentar. Statement saya dan jawaban saya berdasarkan ada dalil, ada faktanya, dan ada hukum, ada sainsnya juga. Nah, bagaimana dengan Abang? Sebenarnya ya Kak, jika membahas Adam ya, sebenarnya Abang yang angkat loh Bang. Ini yang angkat Abang loh. Ya ntar dulu, dengarkan dulu. Siap. Maksudnya. Di Kristen sendiri kan, di apa namanya, tentang penciptaan Adam kan sudah beda. Di Islam kan di surga. Sedangkan di apa namanya, di Kristen sendiri di bumi. Kan sudah berbeda kan. Oke. Gitu. Terus tanahnya dari mana Bang? Kan saya kalau saya tadi di Islam dijelaskan bahwa Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi, diambil saripati tanahnya dan seterusnya. Nah, Abang tanahnya dari mana? Saya kan tanah, makanya dari tanah yang sengketa apa gimana, makanya denome ribuan gini apa gimana nih? Coba tanahnya dari mana, Bang? Begini Bang, kalau di ini kan fokus sebenarnya dari awal ya, fokusnya kan cari kelemahan. Ini kan cuma contoh kecilnya aja ya. Iya, kan minta ya. Ini kan contoh kecil Adam gitu. Adam saja ada perbedaan gitu. Terus kalau dilogiskan ya, di akal manusia saat ini, terus cara menurunkan Adam itu gimana? Nah, kita ke substansi ini. Saya sapa dulu nih adik saya. Assalamualaikum, Alfi. Waalaikumsalam. Lanjut Bang. Kita sambung ke substansi ya Bang ya. Diceritakan di Al-Baqarah. Ini dalam perspektif Islam dan keimanan Islam ya. Diceritakan di Al-Baqarah, waktu Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam, Allah sudah menyatakan bahwa Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Ya Bang, fokus nggak nih? Iya. Nah, sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menyatakan dia akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah ini maha tahu. Meskipun dia menciptakan Adam di surga, dia tahu Adam ini akan turun dan menjadi khalifah di bumi. Jadi dia memang maha tahu. Iya, statement Pak. ini jelas. Sebentar dong. Iya. Sabar dong. Ya kan, jelas kan? Jadi di Al-Baqarah diceritakan sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah bilang Adam ini akan aku ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jelas. Nah, Abang nih Tuhannya maha tahu nggak? Iya. Coba Abang ceritakan substansi penciptaan Adam. Entar dulu kan, ini fokusnya ke Adam dulu Bang. Gitu. Jadi jangan jangan memunculkan pertanyaan baru gitu. Nah, jadi panjang nanti gitu. Jadi ini maksudnya begini, kita kan anggaplah manusia saat ini kan tidak mungkin ya, mustahil lah. Seperti apa namanya, seperti wah, ini kemana-mana ini Abang nih orang nggak jawab di surga. Entar dulu. Surga itu ada di alam dunia atau di mana kan gitu. Sedangkan yang diyakini Muslim sendiri, surga itu kan ada setelah di alam kematian. Jadi prosesnya surga itu di mana gitu. Surga di alam kematian. Siapa di statement di mana itu Islam bilang surga setelah kejadian? Enggak, Abang jangan Islam kan Abang jangan nuduh-nuduh, Bang. Siapa yang bilang surga ada setelah kematian? Gimana? Kan Abang nggak bolehin saya bikin substansi baru dan nanya hal baru, sementara Abang bikin substansi baru, nanya hal baru, gimana sih?
begini bang, begini ya, apa namanya? Kan di dalam semua keimanan kayak Kristen juga, setelah mati nanti langsung ke surga kan gitu. Berarti kan surga itu sudah nyata ada di alam kematian. Begitu. Bang, abis Jadi, ini saya mau ke alamnya toilet, Bang, 15 menit lagi, 1 jam lagi saya mau ke toilet. Berarti sekarang toilet itu nggak ada. Gitu ya? Pemikiran abang ya? bukan begitu, analoginya jauh bang. Nah, iya udah sama dong. Abang bilang kalau di kan- Islam begitu kita mati baru ke surga. Berarti sekarang nggak ada surga. Lah ini sekarang saya mau ke toilet. Berarti sebelum saya sampai toiletnya nggak ada. Nggak gitu dong konsepnya. Bukan begitu bang analoginya, kan ke toilet Udah saya kan? tidak Abang melalui udah paham kematian. berarti maksudnya kan? Abang udah paham dong maksudnya, masa nggak paham lagi? Bu. Sekarang saya terusin lagi Bukan, narasi tetap kita yang nggak tadi bang. paham. Bang. Nggak paham. Kita terusin paham. lagi narasi kita yang tadi di Al-Baqarah diceritakan Allah sebelum menciptakan Adam, Allah sudah bilang kalau Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah prosesnya, saya Bang. maha tahu. Sebelum dia menciptakan prosesnya, Adam, Bang, dia saya- udah tahu iya, manusia itu kan keterangan. Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Nah, di abang gimana nih? Paham. Nah, di abang gimana nih? Paham. Heeh. Loh, kan apa namanya? Kan Nggak mau jawab. saya Dia nggak mau jawab. disuruh memberikan, Dia nggak mau jawab. kan saya disuruh mencari disuruh mencari apa kelemahannya. Kan saya sudah bilang tiap agama itu ada kelemahan dan kekurangannya. Justru setiap Kalian abang itu- nanya saya, Ntar dulu, justru ntar saya dulu, malah ntar menjelaskan dulu. kelebihannya. Iya, antar dulu. Makanya ngotot untuk mencari. Saya akan memberikan contoh kecilnya. Maksudnya prosesnya apa, turun dari langit berarti surga ada di langit kan gitu prosesnya. Sedangkan kita yang saat ini untuk menuju surga aja kan Wah, melalui ini sih kematian nggak begitu. mau jawab emang nih. Iya itu balik Begitu. lagi ke toilet tadi. Itu analoginya. kelemahan. Emang Itu muter-muter kelemahannya. aja. Makanya saya dianggap Emang kelemahan. muter-muter aja. Kelemahan Capek nggak seperti sih itu Iwan yang Villa? tidak Coba bisa dikasih tahu. dibuktikan. Saya udah liatin tadi Begitu, Bang. komennya. Capek. Iya. Begitu, paham kan? abangku. Sudahlah, nggak usah Abangku, bahas. Alfi, enggak, Alfi mau ngomong sama Bang Jibril, bukan sama Pak Joseph. Bang Jibril, Apa itu? kira-kira nih Bang Jibril, Elia sama Henok itu ke surga mati dulu nggak Bang? Menurut mereka enggak. Nah, kenapa dibilang ke surga itu harus mati dulu Pak Joseph? Sementara nanti dia Elia bahas sama Elia. Elia sama Henok aja kalau- bisa ke surga kan itu. sudah Tanpa mati. saya bilang, bang ya, sampean kan nggak pernah nangkap saya itu. Tiap Emang agama Bapak ditangkap? itu Emang Bapak maling? ada Bapak ditangkap? Aduh, ya ampun. Karena Kalau karena kita- omongan Anda pelin-pelan nggak konsisten, Bang. Mungkin Bang Jibril itu paham. Enggak, ini Pak Yosef ngomong Maksud nggak saya. konsisten itu. Enggak paham. Kenapa ngajak-ngajak lo? Enggak paham gue. Kenapa ngajak-ngajak lo? Enggak, gue nggak paham juga. Kan sudah saya jelaskan, Bang. Tiap agama itu ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu. Maksudnya itu, konsep-konsepnya itu. Kalau misalnya konsep dari satu agama itu tidak ada kekurangan, orang itu mudah. Jangan dulu Bang, semuanya akan- Bang John, jangan dulu Bang. Jangan dulu Bang. Kasih Bang Jibril dulu Bang. Oke, silakan. Enggak, Vi, gue udah capek, Vi. Udah kering suara gue. John ini Kristen atau Muslim John ini? Saya Muslim, saya mau tanya sama Yosef itu. Oke, makasih Waduh. kita dari Iya, tadi iya, juga gimana, belum iya. dikasih waktu. Gimana, Mas? Nanti orang Gimana, Mas? bicara berdua. Sam, lu itu Enggak, Jangan Bang. dulu lah, Kalau ganggu Muslim tiba-tiba naik dan mempertanyakan ini, itu kesannya tidak percaya sama kami yang di atas ini gitu loh. Kesannya kami nggak becus gitu loh. Percaya aja ya, Insya Allah. Silakan Alfi. Alfi dikasih beginian. Emang Adam diciptakan dari debu tanah. Itu menurut Bible Kan loh. sudah, iya kan sudah saya bilang, Bang. Itu semua Oke. kelemahan.
Oke, dari mana analoginya? Dari mana saintisnya tuh? Pada saat manusia diciptakan dari debu, Al-Quran Aduh. menerangkan diam. Aku kan baru bernasi nih. Iya kan Al-Quran sudah menerangkan- kelemahan bang, ngapain dibahas? Coba bisa dengarkan saya dulu nggak? Kalau saya ngomong, Pak Joseph ngomong, siapa Iya, kira-kira oke, yang mau oke. didengarkan 600 orang di bawah itu? Oke ya. Terus lanjut. Al-Quran menerangkan penciptaan Nabi Adam itu berasal dari saripati tanah. Sementara Bible menerangkan penciptaan manusia pertama itu berasal dari debu. Nah, tubuh manusia itu mengandung 70% cairan. Di mana letak cairan pada debu tanah coba? Di mana letak cairan pada debu tanah? Kalau manusia itu diciptakan dari debu tanah tuh. Bang, halo. Kapasitas saya bukan menjelaskan seperti itu. Terus apa Halo. kapasitasnya? Kan saya kan fokus ke pembahasan. Kan begitu. Kan mudahnya Islam itu mencari kelemahan Kristen mencari kelemahan Islam, kan gitu. Kan saya ada di tengah, bahwa semua agama itu ada kelemahan dan kekurangannya. Konsepnya ya. Termasuk Kan di Kristen. ujung-ujungnya imani. Hah? Dia memponis dirinya sendiri loh. Iyalah. Nah, dia Gitu. memponis. Makanya Udah, saya sendiri Kristen liberal itu melepaskan seperti itu. Yang tidak masuk akal saya tidak terima gitu. Cuman saya Nah, kira-kira manusia diciptakan dari debu tanah itu masuk akal nggak? di tanah. Loh iya, Al-Quran Bible itu menerangkan bahwa penciptaan Adam itu dari debu tanah. Ya saya imani. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Nah, tuh tahu ngapa diimani? Udah kesimpulannya udah. Iman kamu tidak masuk akal udah. Iman kamu tidak masuk akal. Lanjut. Ayo, bayangkan ya teman-teman ya, 70% isi tubuh manusia itu adalah cairan tuh. Ion darah putih, berbagai cairan tuh sebanyak 70%. Di debu tanah itu apa jenis cairannya tuh? Bang, kita nggak tertarik bahas seperti Bukan itu. nggak tertarik, tapi nggak ada kapasitas. Enggak, sungguh saya tidak tertarik. Bukan, Saya lebih bukan. tertarik kepada itu dari awal itu, bahwa semua agama itu benar. Itu aja. Kalau semua agama itu benar, Itu. oke. Kalau semua agama itu benar, terus kenapa ada kata salah di dunia ini? Sebagaimana ya, ini konsekuensi dasar nih ya. Kita tahu adanya warna putih karena adanya perbandingan agama. Apa itu? Hitam, merah, hijau, biru dan seterusnya. Nah, kita tahu sesuatu itu baik karena ada perbandingannya. Apa itu? Buruk. Ya, kita bisa memvonis ya, memberikan fakir miskin atau orang miskin itu duit, ya sedekah. Itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baik karena apa? Ada perbandingannya, sesuatu yang jahat. Apa itu? Mencuri. Gitu bang. Nah, kalau abang katakan semua agama itu benar, kenapa ada kata salah pada agama bang? Salah itu perbuatan, Bang. Sikap. Salah itu perbuatan, sikap. Kalau sikap balik-balikkan meja di depan bait suci itu salah nggak tuh? Apanya, Bang? Ada nih orang dagang di depan bait suci gitu, sedang mencari nafkah. Tiba-tiba ada nih satu manusia balik-balikkan meja di depan bait suci katanya. Dibalik-balikkannya meja, itu salah nggak tuh perbuatannya tuh? Orang Menurut loh. Abang gimana? Saya nanya, kok nanya balik? Nah, jadi gitu abangku ya, nggak semuanya abang bisa interpretasikan segala hal itu baik gitu. Karena tiap agama itu, Bang. Kenapa saya itu tiap agama itu baik? Ya maksudnya jika bicara kebenaran, benar di atas benar seperti apa, itu dicari. Tapi intinya semua agama itu baik dan benar maksudnya itu mengajarkan cara-cara yang baik.
berbuat baik, begitu. Tidak ada agama itu mengajarkan hal-hal yang buruk, begitu. Tentang Tuhan, semua agama itu Tuhan pasti mengenalkan Tuhan yang Maha Esa dengan banyak nama, begitu. Tapi konsepnya berbeda-beda. Abang udah pelajari agama apa aja bang? Abang tahu nggak ini maaf nih aku keluar konteks ya. Abang tahu nggak yang disebut Hampir. sebagai Oke. Hampir semua agama saya pelajari. Cuman bukan pelajari secara Abang mendalam, ya. abang tahu nggak apa yang disebut sebagai Dharma Gita? Dharma itu kan Dharma Dharma Gita yang tahu nggak? Enggak, Bang. Di dalam tradisi suci keagamaan, mohon maaf nih ya, Alfi Sentuh, dalam keagamaan Hindu ada sebuah nyanyian yang disebut sebagai Dharma Gita, di mana dia itu mengekspresikan emosionalnya kepada Tuhan dengan nyanyian yang penuh emosional, memarahi Tuhannya. Itu kira-kira benar nggak tuh maki-maki Tuhan? ya nggak bener lah maki-maki Tuhan, Bang. Loh, katanya semua agama benar. Agama yang benar begini, Bang. Meskipun di dalam semua kitab suci itu kita kan mengajarkan keliberalan kita. Dia Kita begini. Misalnya di dalam Islam, dalam Kristen, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, oh ini tidak benar, nggak masuk akal. Saya buang. Mana yang benar saya ambil. Begitu. Paham, Bang? Enggak, abang pakai bahasa roh dari tadi nggak paham aku. Ya Mending begitu. aku ngomong maksudnya sama itu. biksu. Mungkin sama biksu ini nyambung. Biksu panggilan pertama, biksu panggilan kedua. Ini Pak Yosef ini ingin seperti intelektual berbicara, tapi masih di bawah garis kemiskinan ilmu. Alfi menahan ngomong kayak gitu, Bang Andi, dan duluan aja. Biksu nggak ada ini, Bang Pandi, nggak ada respon. Kabur aja. Biksu nggak ada respon ini. Iya, dibuka mikrofonnya Bang Biksu. Kalau tidak ngomong, ini panggilan terakhir ya untuk Bang Biksu Tong. Oke. Jadi nggak bisa Bang bilang semua agama itu benar, Bang, karena di dalam kekatolikan pun ada sebuah hukum paham yang sampai sekarang diagungkan. Extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja nggak ada keselamatan. Kan saya sudah bilang, Bang. Semua agama itu kan konsep. Apa definisi konsep? Rancangan dan susunan kan sudah dibahas tadi. Iya, ketika misalnya ya Paulus sudah mengkonsepkan Kristen kepada Kristen, begitu. Sedangkan orang liberal begini, Bang, orang liberal itu, Bang, gini ya, Yesus ya, orang liberal Yesus. Gimana perilaku Yesus masa hidup? Itu orang liberal yang dikerjain orang liberal, yang diamalin orang liberal seperti itu, bukan kepada konsep. Misalnya dalam Islam, Nabi Muhammad misalnya, ya bagaimana seperti Nabi Muhammad gitu. Misalnya di dalam Hindu, orang liberal itu Krishna misalnya tokohnya yang dipertuhankan, kita itu harus seperti Krishna gitu, Bang, orang liberal itu. Tapi orang liberal itu berangkat dari mana terserah berangkat dari mana. Berangkat dari Kristen, oke. Kalau Berangkat gitu dari Islam, saya masuk ke jantungnya dikit. Iya, Yesus itu ibadahnya di sinagog. Kamu ibadah di mana? Ya kan nggak ada sinagog sekarang, Bang. Ada ilmu kiper, berarti kau bukan liberal. Kamu libero. Lanjut. Siapa bilang nggak ada sinagog? Iya, maksudnya di kalangan Kristen sendiri masa ada sinagog? Ada, di Indonesia aja ada sinagog.
Sinagoga itu ada. masih iya kan punya Yahudi. Nah, tuh tahu.